Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh penonton pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bersama-sama hadir di masjid yang sangat kita cintai ini untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan kemudian sambil menunggu isya kita manfaatkan untuk menambah khazanah pengetahuan kita tentang agama Islam melalui majelis ta'lim pengajian kitab Nashaikhul Ibad. Mudah-mudahan dengan berkah apa yang sudah kita lakukan, kita semuanya diberikan sehat wal afiat. Semoga yang punya urusan oleh Allah dimudahkan urusannya, yang punya hajat dikabul hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan malam ini kajian Nashaikhul Ibad yang terakhir di tahun 2022. Jadi kita akan ketemu lagi ngaji tahun depan, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyatu, utawi maqalah ingkang nomor kalih. Adapun nasihat yang nomor 2. Yang nomor 2 dari nasihat 3. Jadi ada nasihat yang 2-2, ada nasihat yang 3-3. Nah, kita sudah masuk di nasihat yang 3-3. Maqalahnya maqalah yang kedua. An Abi Bakrin As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini termasuk khulafaur rasyidin, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah dan juga sekaligus menjadi mertuanya Rasulullah, karena anak putrinya dinikah oleh Rasulullah. Siapa namanya? Siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Napa dawuhipun Abu Bakar? Salasun la tudraku illa salasun la tudraku bi salasin. Salasun, ada 3 urusan, 3 perkara, la tudraku, yang tidak bisa dicapai, tidak bisa ditemui, bisalasin, dengan 3 perkara.
Ada 3 persoalan hidup yang tidak bisa dipenuhi dengan 3. Ai thalathu khisalin, tegese telung perkara, ada 3 perkara, la tatlub, yang tidak bisa dicari, diperoleh, bi thalathati asya'a, dengan 3 perkara. Hati-hati Bapak Ibu, jangan-jangan kita termasuk yang melakukan 3 perkara ini. Makanya kadang-kadang ada orang itu kan melakukan sesuatu, dia berharap bisa menghasilkan kebaikan, tapi ternyata sebaliknya. Kenapa Bapak Ibu? Ada orang yang merencanakan sesuatu tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan, itu sebabnya apa? Ada 3 kemungkinan Bapak Ibu. 1, karena niatnya salah. 2, caranya salah. 3, apes, lagi diuji sama Allah. Tapi ini salah satu tips untuk kita semua agar hati-hati. Tidak mungkin sampai 3 ini diperoleh dengan 3 gitu. Apa saja 3 itu Bapak Ibu? Yang pertama, al-ghina bil muna, kekayaan yang diperoleh dengan khayalan, ngelamun. Muna itu ngelamun. Saged kira-kira wong kepengin sugih tapi gak nyambut gawe ngelamun ae. Seandainya sampai kiamat ngono sugih, Pak. Walaupun kekayaan itu memang yang memberikan Allah, tapi Allah tidak mungkin memberikan kepada seseorang kalau seseorang itu tidak mengikuti aturan Allah. Kalau jenengan niki nek cara kitab niku makom kasab, Pak. Makom kasab niku nek mboten mlaku gak oleh dhuwit sampean. Siji ambek para wali-wali niku masih nang omah wiritan tok dhuwit teko dhewe. Nek sampean masih wiritan tasbih merotol pedhot kabeh ya gak oleh dhuwit sampean. Badhe ngaplo ae, sing wedok atik ngomeng terus. Ancene wong lanang esuk-esuk turu ae. Gak nyambut gawe, nek bengi dodal. Kaya nang TikTok itu. Ndak mungkin Bu, Pak. Kekayaan dicapai dengan khayalan, lamunan, angan-angan. Ai bi dhammil mimi, dengan dhammah mimnya, bil muna. Jam'u munyah, jamaknya kalimat munyah. Apa maksudnya? Fala yahsulu al-ghina, tidak mungkin kekayaan itu bisa dihasilkan, bisa dicapai bil amani, dengan angan-angan saja, dengan lamunan saja. Dan orang itu kalau suka melamun Bapak, itu berbahaya. Karena melamun itu dia telah kosong pikirannya. Nek pun kosong pikirane, jin iku mlebu kabeh, Pak. Lah nek jin mlebu kabeh wis jelas wis stres wong iku. Nek mboten stres nggih senting, mboten senting nggih slendro niku wae. Kekayaan bukan di angan-angan, bukan di lamunan, tetapi bil qismati minallahi ta'ala, karena itu memang pembagian dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu membagi kekayaan berdasarkan kasab, upaya, jeripayah yang sudah kita lakukan. Makanya panjenengan tahu apa rizki yang paling barokah Bapak Ibu? Rizki yang diperoleh dengan kesukaran dalam bekerja. Wong niku nyambut gawe wangel bayaran titik, masih titik bayaran barokah. Kan wonten model tiyang niku nyambut gawe wenteng bayaran gede. Enten nyambut gawe wabek bayaran cilik. Kadang tanda tangan esek-esek sak miliar, Pak. Kadang nyambut gawe kuli mulai esuk sampai bengi. Gegering gilap kena srengenge 50.000. Tapi kalau 50.000 niku ikhlas, maka jeripayah dan keringat yang dikeluarkan dari hasil bekerja itu, itulah menjadi kasab yang berkah, pekerjaan yang barokah. Nabi niku nate melampah wonten pematang sawah teng Medina niku.
Terus kepanggih kalian sahabat niku lagi macul-macul ngoten, Pak. Mungkin nandur kurma napa-napa. Terus Nabi nyopo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Madza ta'mal, kon nyambut gawe apa? Jawab, amil tu kadza wa kadza. Saya kerja ya begini Nabi, nguli. Piro bayaranmu? Nek cara sakniki 50.000. Lho. Kok titik nggih wong ngeten iki. Terus didelok tangan niku kapalan, Pak, tangan niku. Napa kapalan niku? Saking oleh nyekel pacul niku sampai ngapal mriki niki. Tangane niku dicekel kali Rasulullah, diambung. Tangan ini adalah masuk surga. Tangan ini tangan surga. Sing sabar ya, gak apa-apa bayaranmu didik, tapi kerjamu barokah. Nggih, tapi gak enak nang awak Pak nggih ya. Soro-soro kok bayarane didik. Cuman panjene keadaan donya kan fitnah. Fitnah. Kadang-kadang sing gak kena panas adem bayarannya akeh. Sing kena panas meletek awake wireng jeliteng kumus-kumus bayarannya titik. Nek wong delok iman nggih mboten delok ngoten niku Pak, panjene fitnah donya niki. Fitnah. Ada orang itu kaya dari lahir enten, Pak. Lahir perocot iku wis sugih enten. Ya anake pejabat-pejabat iku. Lahir iku wis duwe omah, duwe mobil. Wis dijadah deposito macam-macam. Enten. Jadi enten wong lahir niku langsung sugih. Enten malih wong lahir niku langsung melarat. Gak melarat tok wong tuane utange akeh. Jadi gak mewarisi harta peninggalan orang tua tapi mewarisi utang orang tua. Jenengan termasuk sing pundi ngaten niki? Tengah-tengah. Ngeten. Tiang niku umpama mboten asal bayaran para rawuh. Tapi nek piyambake niku ikhlas, kerjane niku dadi jihate. Kerjane dadi jihate. Enten hadis ngeten. Sapa wonge wong wedal uqama mencari nafkah untuk anak istri diniatkan karena Allah, maka Allah mencatat pekerjaannya itu seperti jihad. Pulang sampai di rumah sore hari, apa kata Nabi? Amsa maghfuran lah, sore harinya dosa-dosanya diampuni Allah. Jadi ada Bapak Ibu, ada orang itu dosanya itu hanya bisa diampuni dengan bekerja loh Pak. Jadi kerjoe sampeyan niku taubat sampeyan. Masih gak ngomong aku taubat, tapi itu janji Allah. Tapi kerjoe gena loh nggih. Kerjoe gena, niatnya kerja itu untuk anak istri nafkah. Dia niatkan karena Allah, dianggap itu jihad sebagai pengampunan dosa. Nek anten napa-napa teng perjalanan sampai mati niku ditulis mati syahid niku Pak. Jadi enten jihad itu ya kerja itu. Jihad niku kerja. Jihate suami ngoten niku. Berapapun yang diperoleh. Nah, cuma 99% memang urip niku melok sunatullah. Nek panjenengan kerjane ulet ya insyaallah hasilnya kata. Ulet niku maksudnya tidak hanya sekedar fisik Bapak Ibu, tapi juga pakai otak. Tiang niku nek kerjane gawe utek niku hasilnya kata. Tapi ya kalau melulu fisik itu hasilnya ya fisik. Karena yang dihargai itu fisik kita. Mulane saniki wong sing paling sugih sak donya sinten, Pak? Nanti kepireng beritae sampean. Nun, sinten sing paling sugih sak donya niku? Niki lho sinten? Bill apa? Bill Gates. Sampeyan mboten nate maca berita ta sampeyan niku. Sampeyan maca berita KPU ae pelecehan seksual tok ae sampeyan diwaca iki. Sing wedok wis njaluk sepuro kok. Bill Gates itu apa? Kerja dengan fisik, Pak. Angkat-angkat, macul.
Pelayon, mboten. Dia kerjanya dengan mikir. Gawe aplikasi-aplikasi macam-macam ngoten niku. Mboten soro, tapi nggih oleh kata. Jare wong biyen apa? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan memperoleh hasilnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wasyababu bil khidab. Wasyababu dan pemuda bil khidabi dengan disemir rambutnya. Apa maksudnya? Fala yahsulu, tidak mungkin hasil apa asyababu pemuda bi khidabi sya'ri dengan disemir rambutnya, bil hina dengan pacar hina, cari ibu-ibu hena, wa nahwihi atau seperti hina. Orang muda itu Bapak Ibu tidak bisa dengan cara disemir. Jadi mohon maaf kalau ada orang nyemir rambut hitam dengan tujuan agar dia nampak lebih muda, itu keliru. Tidak bisa pemuda itu ditampakkan dengan semir, tidak bisa. Masih sampean niku napa nih supaya tua ya masih disemir ya napa nggih tuwek. Rambutnya wireng tapi ya niki kulite wajah ini keriput. Ada sebagian orang itu yang memang mulai dari muda sudah dikasih uban. Cuman memang rata-rata uban itu pertanda bahwa dia adalah sudah sepuh. Allah pernah memuji orang yang beruban ya, di dalam hadis qudsi, wahai orang yang beruban, malulah kalian kepada Allah untuk berbuat maksiat sebagaimana Allah malu untuk menyiksa kalian nanti di neraka. Niki pun wonten uban sedaya niki ta. Nun mboten enten nggih ditutupi kopiah soalnya. Kula nggih kathah Pak, tapi kalau tutupi kopiah mboten ketara. Jenengan nek kepengin mboten ketara uwane, sampean gondol pelontos niku. Digelundung pontos mboten ketara. Tapi diluk mawon tukul nggih putih malih. Maka dalam fikih itu ulama-ulama sepakat kalau nyemir rambut dengan warna hitam itu hukumnya haram. Tapi kalau warna yang lain itu boleh. Merah, oranye itu boleh. Ijo angsal Pak. Monggo Pak, sing mbah-mbah niku sampean semir ijo. Lah medeni bocah sampai. Cuman ada ulama seperti Rumin Romo Yai Nawawi Ngampel niku pernah menukil dari salah satu pendapat ulama itu boleh nyemir hitam itu dengan alasan satu. Nek lanang menyenangkan istri, nek wedok menyenangkan suami. Jadi umpama Pak nggih sampean wane kewata terus bojo sampean niku gila ambek sampean. Jare bojo sampean, "Pokoke Pak, aku nek sampean wane ngene moh aku turu ambek sampean." Nah, itu boleh baru disemir ireng. Nyenengno bojo. Ibu nggih ngoten Bu, wane akeh sing lanang wis ndelok sampean niku kaya mblenek gila ngoten lho Bu. Wis ta lah. Bu, aku wis males nek ndelok sampean wanen kaya ngene iki, males aku wis kaya mak lampir sampean iki wis. Lah terus Pak, wis pokoke kudu ireng. Nah, akhirnya sampean semir ireng. Angsal nyenengno bojo. Sing dimaksud nyenengno bojo niki bojone dhewe, duduk bojone wong. Salah paham ngene iki. Nek gak didetilno ngene keterangane gak salah paham. Kula kleresan gak ada kanca lanang, Pak. Niku gak ada napa niku barbershop. Tapi dia termasuk menengah ke atas, ngoten lho. Teng mall mriko, teng mall gede-gede niku. Sak potongan bayari 50.000. Niku lak termasuk high class to. Nek sing daerah Pagesangan mriki biasa 15.000. Mulai gatel keroken nih. Nek sing 50.000 niku sak keramase pisan. Itu katanya ada bahan semir yang dari tumbuh-tumbuhan herbal. Itu yang alami Pak. Saya enggak tahu.
Dan saya lebih suka alami itu ya gak usah disemir wis pokoknya apa anane ngeten iki. Nek bojo kok gak seneng ya golek maneh ngono ae. Angel-angel Pak sampean lha apa dipikir nemen-nemen sampean. Ana ibu-ibu aku lali rek. Astagfirullah. Mboten lho Bu, kula mboten manas-manasi bojo sampean mboten. Pun. Artinya apa Bapak Ibu? Yang namanya tua itu adalah sesuatu yang alami, dan sunnatullah yang paling alami itu ya tua itu. Panjenengan walaupun perawatan di klinik yang mahal sekalipun, tapi tidak akan bisa menunda penuaan itu aja. Ya menunda itu ada nggak lama Bapak Ibu, nggak lama. Makanya biasanya kalau lebih awet itu kan perawatan dari dalam. Nek cara wong biyen niku napa Pak Bu? Ngombe jamu. Ibu kula niki, komik kula niki Bapak Ibu. Putra putrine niku sedasa. Putra putrine sedasa. Setelah usia 60 tahun itu tidak kelihatan seperti 60 tahun. Awet muda. Allah yarham. Nah terus kalau kepireng keterangan dugi guru-guru rumiyin niku, ibu-ibu niku nek kepengin awet enom, sampeyan nggak ada anak sing kathah. Semakin banyak melahirkan itu, semakin menjadikan dia awet muda. Ini bukan sekedar statement, tapi sudah disurvei dan dibuktikan. Nek ana wong wedok niku anake akeh, sampeyan delok awet nom. Iki tak jamin mari ngaji kok meteng kabeh ibu-ibu kene iki. Saya mentingali bunyai sing yogane kata-kata niku Pak. Teng pondok-pondok niku. Yogane 12, 13. Awet nom. Saestu. Tapi sing wong kota-kotahi lho anake siji, diluk es tuwek wis. Saya mentingali ta. Itu salah satu tipnya. Jadi bertahan muda dengan disemir itu sia-sia. Tidak mungkin dihasilkan usia muda itu hanya sekedar disemir. Hadirin, yang namanya usia itu berlaku roto Pak. Mulai ndukur sampai nisor, roto. Jangan dikira kemudian disemir rambutnya tok liyane gak iso tuwa ngono ta. Sing nom rambutnya tok, lah liyane mboten saged Bapak Ibu. Makanya ada kiai, saya punya guru itu kiai pondok besar Pak di Jawa Timur ini. Setelah bunyai wafat, beliau ndak kepikiran menikah lagi karena usianya sudah hampir 80 tahun. Kalau takon, yai mboten keromoh meleh, ndak menikah lagi, mboten Gus. Napa wis cukup. Lo santri jenengan kan kata bisa mencari yang muda, yang tua, yang STW. Lah saiki umurku 80 tahun lho Gus. Engko bojoku iku umur 20. Lah terus ya apa aku iki? Wong jenenge wong tua niku lho kabeh melok tua, Pak. Sing lemes gak tangane tok. Liyane tangan nggih melok lemes. Niku sudah sunatullah. Mulane enten teng TikTok niku lak seneng anak yai cerita niku lho gara-gara ngoten niku. Terus rabi sing wedok umur 22. Nggih mboten nimbang, santrine dhewe. Dene badhe sare niku sing ngejak niku sing wedok, Pak. Ada ngejain damel isyarah napa? Yai monggo mateni setan. Sing njaluk sing wedok terus. Umur 22, mungsu 85. Nggih yai ini nggih nurut mawon tapi jeneng 85, Pak. Mungsu 22 nggih. Sing lanang pun mari, sing wedok sik kurang. Njaluk maneh yai monggo mateni setan malih. Jare yai ini ning setane sampun pejah sedaya. Sing wedok ngomong ngeten, dereng yai tasih enten sing urip. Akhirnya yai ngomong ning suwe-suwe sing mati mboten setane, aku melok mati pisan.
Iku mau lapo kok jebus kono. Marai sampean mancing-mancing niku lho. Yang ketiga wasihatu bil adwiyah, sehat tidak bisa diperoleh dengan obat. Sehat tidak bisa diperoleh dengan obat, Pak. Obat itu hanya membantu kita untuk sembuh dari penyakit. Tapi obat itu tidak bisa menyebabkan kita sehat. Yang menyebabkan kita sehat adalah ya pola hidup, pola makan, pola berpikir, pola istirahat. Sing paling penting gak kakean pola. Makanya panjenengan mengkonsumsi obat jenis apapun tidak bisa Pak menyelesaikan masalah, malah bahaya. Ada obat itu misalkan Pak Bu ya, ada obat itu untuk liver. Tapi karena ada kandungan gulanya, dia kena gula juga, nyerang nang guloi. Macam-macam Pak. Tidak bisa diselesaikan. Maka kemarin itu waktu ada COVID, dari survei beberapa tenaga medis yang meninggal dunia, ini pendekatan medis Bapak Ibu, yang kena corona niku Pak Bu, itu 90% apa? Interaksi obat. Lah sing diuntal obat rolas ya Pak. Sing diuntal obat rolas, antibiotik, alergi, karena batuk kayak watuk, panas, obat panas dewe, pilek dewe, sesek dewe, kabeh rolas. Lah wong urip dikai rolas, ojo maneh wong iku lara, Pak. Wong sehat aja nenggak rolas. Berangkat sampean. Nang pundi? Ya nang alam barzakh. Nambung ora sih enak sian. Interaksi antar obat. Dan obat itu kan kalau kita mendengar dari kawan-kawan dokter rata-rata ada morfinnya Pak. Psikotropikanya itu pasti ada. Dan itu pasti mengganggu organ. Makanya sebisa mungkin kita itu menghindari obat. Dengan cara apa? Olahraga, pola makan yang baik, pola istirahat yang baik. Allah memberikan hak tubuh kita itu sempurna. Jadi tunaikan haknya. Ngapunten panjenengan, dalam pendekatan medis istirahat malam hari itu paling tidak ada 3 jam Pak, minimal 3 jam. Ini pun tidik loh telung jam nih, sakit ya petang jam lah, 3 jam 4 jam. Tapi kalau kurang dari itu, ayo saya menturu dalu mek 2 jam 1 jam, entenono petang 10 dino, remek sampai. Makanya kalau kerja dapat shift 3 itu jangan tiap hari dapat shift 3 Pak, ya di rolling dong. Teman-teman security itu shift 3 mungkin seminggu sekian hari, ganti seminggu sekian hari. Nek sampean bendino kerja mlebu jam 11 mulai jam 5 esuk. Dilu ae wis sampean wis. Dilu kalau gak suwe-suwe sampean. Saya juga sering diingatkan Pak dengan teman-teman, dengan guru-guru. Ya Izaki ini kalau ceramah ojo dalu-dalu. Memang setelah pandemi ini undangan ceramah itu berbeda dengan dulu sebelum pandemi. Sebelum pandemi ini Bapak Ibu, undangan dalu ini bisa 3 kali kalau ini. Ceramah dalu mantoni saat ini ping 3 saged. Saat ini ping 1. Kadang-kadang kan sing ngundang saya. Kalau sudah 2 kali saja Pak, misalkan jam pertama jam 8 sampai jam 10, jam kedua jam 10 sampai jam 12, acara terakhir di Pasuruan, pulang sampai di rumah jam 1:30, 2. Sementara jam 3 harus standby di masjid, turunnya sak jam setengah. Mantun subuh sing nguruk ngaji sampai duha, mantun duha sing enten pengajian malih. Terus tiap pengajian malam niku mesti dahar. Mboten enten critane wong Surabaya, Sidoarjo, Gresik sekitarnya niku nek nyuguhi kiai niku ayam penyet, nasi ayam geprek mboten mungkin Pak, mesti sop buntut, kikil, gulai, ngoten niku modele. Nek mboten dijogo saya sering diingatkan, doakan saya sehat Bapak Ibu. Kayak kemarin niki kula niki
2 minggu rihlah teng Mesir, teng Yordan, teng Palestina, teng Abu Dhabi, 4 negara Bapak Ibu. Bulan November sampai tanggal 3. Tanggal 12 kalau wingi kalau berangkat umroh. Nembe wantuk kalau wingi tanggal 21 Rebo. Nggih, di sana dengan kegiatan yang padat dan konsumsi makanan yang begitu, Pak. Hotelnya bintang 5 sedaya, mboten enten bintang 5 kucur niku mboten enten. Yang jelas itu kambing, open nopo, nasi-nasi Arab dan lain sebagainya. Ini istirahat 3 minggu, jadi kita ketemu Senin ini 3 kali, setelah itu berangkat lagi umroh. Niki mboten dijogo nggih saged. Tidak boleh kita mengandalkan kesaktian, tidak ada orang sakti, Pak. Bismillah. Niki bukti ini kalau watuk niki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panjenengan yang sekarang banyak mengkonsumsi obat, terutama bahannya kimia, jaluk tolong Pak dikurangi Pak. Dengan jalan apa? Ya jalan olah tubuh gerak, olahraga yang sangat murah, keliling Masjid Al-Akbar ping 5 ben maru subuh gratis. Sekarang godaan tidak banyak Pak karena makanan sudah diusir. Nek biyen mari olahraga sik andok nang mriku. Jadi ada 3 yang tidak bisa dicapai dengan 3. Yang pertama tadi, kaya tidak bisa dicapai dengan lamunan. Yang kedua, muda tidak bisa dicapai dengan hanya nyemir rambut. Yang ketiga, sehat tidak bisa diperoleh dengan hanya sekedar obat. Saya tambahkan satu lagi, wal maqalatus salisatu, adapun nasihat yang ketiga, an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau tadi Abu Bakar, sekarang Umar. Apa makalahnya? Husnut tawaddud, ay mahabbah, sifat kasih sayang, sifat lemah lembut, ilan nasi, kepada manusia, iku nisful akli, separuhnya akal. Jadi Bapak Ibu, orang itu yang dihormati itu adalah orang yang bisa menghormati orang. Orang yang dicintai adalah orang yang mencintai orang lain dengan sifat lemah lembutnya. Ada ibu-ibu sebagian ini yang punya logika begini, kalau anak saya ini saya marahi, tak sentai, engko anakku nurut ambek aku. Keliru sampean Bu, keliru besar itu. Nek kepingin anak sampean nurut ambek sampean, ungkapkan kelembutan kasih sayang kepada anak. Semakin anak-anak itu kita marahi, kita sentak, maka ibu bapak ini tidak ada simpatinya di depan mereka. Memang mereka koyok yoyo Pak Bu, tapi hati ini gedem, ngamuk, katanya bales gak wani. Maka ungkapkan kasih sayang. Kama rawa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Tabrani, Imam Baihaqi, an Jabir ibni Abdillah, dari sahabat Jabir ibni Abdillah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi bersabda, mudaratun nas, orang yang bersifat lemah lembut, mudah bergaul, mudah adaptasi, luwes, nyenengno, itu mudaroh. Nyenengno niku meseman, seneng ngekei, ngoten lho Pak. Tawadhu itu bagian dari mudaroh. Itu sodakotun, bagian dari sodakoh. Orang berbuat baik lalu lemah lembut kepada orang lain itu bagian dari sodakoh. Apa maksudnya mudaroh itu? Ai mulatofatun nasi, bersifat lembut kepada manusia, bil qauli, dengan ucapannya, wal fi'li, dengan perbuatannya, bisa bin alaiha sawabus sadaqah,
diganjar perbuatannya itu seperti ganjaran sedekah. Ucapannya enak didengarkan, sopan, lembut, kelakuannya enak, gak petentang-petenteng, gak gumedhe, gak sombong, jare wong Jawa gak meteng kelek, disenengi wong Pak, itu sedekah. Wa kana min mudarati sallallahu alaihi wasallam, dan itu dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat lemah lembut kepada orang lain? Annahu, sesungguhnya Nabi itulah yadhummut ta'am, tidak pernah menghina makanan. Nabi itu tidak pernah menghina makanan Pak, gak tahu ngenyek panganan, masih panganan gak cocok yo dipuji ambek Nabi. Supaya jamaah mriki lah insyaallah ngoten nggih, nek ana panganan gak cocok ya gak dinyek. Nek temu mriko kathah sing ngenyek panganan niku Pak, biasa diundang resepsi ngono iku kayak kotakan dibuka mbak ibu-ibu iku. Dicekel, lho ala rek ado-ado. Isine mek telu tok kotakane. Situke atos, situke kecut lho ngono iku. Mboten tiyang mriki mboten niku wado mriko lho. Kula diceritane kanca kula. Mriki tiyangipun pindah mriko terus mriki malih tiyange. Jadi orang yang menghina makanan itu menunjukkan di hatinya tidak ada kelembutan Bapak Ibu. Ngapunten loh. Mestinya apa Pak? Ya dipuji, alhamdulillah. Nek gak seneng sampean kek wong. Makanya ada sedekah itu sedekah yang berantai namanya. Diteri wong panganan gak cocok, tapi diterima Pak. Terima kasih ya Bu, terima kasih. Ditelok gak selera. Kena tanggane ya apik pisan, terima kasih ya Bu, tapi gak selera. Kena tanggane maneh. Terima kasih ya Bu, gak selera. Akhirnya muter sak RT, terakhir balik nang awake dhewe. Ya sampean nggih ngoten Bu, nek ngekeki uang iku sing ukuran, aja ngekeki panganan sing wong gak doyan ngoten lho. Sing viral-viral ngoten lho, aja sing aneh-aneh ngoten lho. Yakin kalau kita itu bikin makanan orang lain suka, makanya pun aneh-aneh. Sing umum. Sing paling wapi nek ngetri panganan iku mesti diterima, mesti disenengi. Kotaan nggih panganan, nisore diseripno dhuwit. Niku mesti diterima kali tangga-tangga niku Pak Bu. Satu, tidak pernah menghina makanan. Walayan haru khadiman, tidak pernah menghardik pembantu. Tidak pernah menghardik pembantu. Sok-sok tadi jerakan ngongkon, nyentak. Makanya ada akhlak yang terpuji itu siapa Bapak Ibu? Dia yang mengamalkan 3 perkara ini. Hidupnya satu, senang mengucapkan terima kasih, senang mengucapkan minta maaf, dan senang mengucapkan minta tolong, walaupun kepada pembantunya sendiri, kepada anak buahnya sendiri. Kalau perlu sesuatu, Mbak tolong jupukno Mbak, Mas nyuwun tolong sakan pondotaken Mas, niku ngeten Pak, akhlak niku luar biasa niku. Jukukno jongos kon niku lho, adus nggih ngeten iki ngeten mawon Pak, tiyang model ngeten enten. Cuman mboten nate teng masjid, mboten nate tiyang. Paling ya nang njaba mangan nang warung njaba niku enten. Ngeten iki krungu ceramah ngeten ya mangkel arek iku. Kula nggih mboten ngurus. Wala yadribu imra'atan, Nabi tidak pernah memukul perempuan. Allah. Kula niki miris Bapak Ibu, nek ana wong lanang gepuk wong wedok. Lah wong wedok gak duwe tenaga, Pak. Wong wedok itu makhluk lemah yang harus dilindungi, diayomi. Iso ditempelingi soan, ditapuki soan. Dijak gelut. Ayo Mama, kalau Mama berani sama Papa, kita duel. Ngono are. Iki sing gendeng sing lanang, Pak. Allah, kok iso ngono iki lho. Dan menunjukkan dia tidak punya mulatof, tidak punya jiwa mudaro, tidak punya jiwa kasih sayang. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Hati-hati. Wal mudaratu, dan yang disebut dengan mudaroh itu tarkud dunya li ajlid din, meninggalkan dunia karena agama. Contoh ngeten,
Kula niki kepengin sampean niku seneng, Pak. Akhirnya kula niki apik teng sampean. Sampean kula sering kula kei dhuwit, sering kula cak mangan. Lho napa mboten angsal Yai terus DP. Tidak, hanya kepengin supaya sampean seneng nang masjid. Itu wajib hukumnya, Pak. Tapi nek sampean DP nang wong nyenengno wong niate donya, ya iku sing keliru, Dim. Nang pilkada supaya dipilih apik nang ngene wong akeh kok supaya nyoblos dhek, iku keliru. Tujuan akhir dari mudaroh itu adalah akhirat. Sampeyan senengno kanca sampeyan cek gelem jamaah, kei dhuwit, ditraktir mangan, kei klambi, kei sarung, wajib hukumnya, Pak. Mudaroh itu begitu. Bedanya apa dengan apa? Ada istilah mudahana. Apa mudahana itu? Mudahana itu DP nyenengno wong niati untuk mengambil dunia. Bisa membedakan ya? Mudaroh kali mudahana. Nek panjenengan ngeten. Contoh, kan enten model tiyang niku, Pak, ayo Pak nek Senin ngaji nang Al Akbar ya Muzaki, Pak. Wah, aku kan kendaraan wis. Tak susul yo. Cuma aku nek dalu-dalu iku mesti wetengku luwe aku ya apa. Gampang kok mari ngaji tak andokno kon. Sampeyan nyenengno ngono iku, Pak, untuk keperluan agar dia mau ngaji ke masjid sini. Itu wajib hukumnya. Dan itu pahalanya besar. Mulane enten tiyang niku modele gak dadi panitia, tak dadi pengurus, tapi mesti nge-share ngoten. Ayo, Pak, berangkat, Pak. Tak susul yo. Ngene lho Mas, aku nek ngaji durung mangan niku gak konsentrasi, ya tak jak mangan dhisik. Ya lho apa sih? Aku yo kepengin soto. Lah soto sing cedhek masjid iki tutup ngoten lho. Akhire keliling sampai tekan Romo mriko. Tutuk kene buyar pengajian. Walah rek niat. Anda memfasilitasi orang berbuat kebaikan, menyenangkan hatinya, lemah lembut dalam ucapan dan perbuatan kita, itu mulia Bapak Ibu. Itu namanya mudaroh. Tadi bedanya apa dengan mudahana? Kalau mudahana itu ya contohnya orang-orang tertentu kepingin supaya mendapat simpati dari orang lain dalam urusan dunia. Itu mudahana, itu dilarang oleh agama. Baik, sebelum kita lanjut berikutnya, saya beri kesempatan Bapak Ibu ada 7 menit mungkin untuk dialog. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, barokah itu apa sih sebenarnya? Kelihatannya kok angel gitu Pak. Barokah. Nggih. Baik, kamun? Sambut. Barokah niku nek cara Arabe niku ziyadatul khair. Tambahnya nilai kebaikan. Ziyadatul khair itu barokah. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu Pak, kelihatannya 1, nanti jadi 10, itu barokah namanya. Seperti baca Quran 1 huruf jadi 10 kebaikan. Lah barokah ini ada indikatornya. Apa tanda-tanda barokah? Semua yang datang kepada kita, 1, yang menenangkan hati niku barokah. Nopo mawon sing ndadekno ati ayem niku barokah. Bojo barokah, Bu, bojo barokah. Niku bojo sing ayemno ati. Qurrata ayun niku. Masih kata pek ganteng wong niku. Wireng kumus-kumus tapi nyenengno ati niku jenenge barokah. Timbangane ganteng glowing ngoten tapi nyumpekno ati gak barokah. Anak nggih ngoten. Kata pek pinter nang sekolahan Pak, ranking niku ranking 29 teng kelas dari 30 siswa. Karena men goblok ya niku. Tapi nyenengno ati arek iki barokah. Nyambut gawe gojek, ojol. Tapi seneng arek iki. Ati seneng. Niku jenenge barokah. 1. Yang kedua, setiap yang datang kepada kita yang mengingatkan kita kepada Allah niku barokah. Jadi sawangane biasa uang 10.000 niku para rawuh itu bisa menjadi barokah. Seolah-olah itu menjadi 10 juta. Itu lebih bagus daripada uang 10 juta enggak barokah. Iso ngerusak Bapak Ibu. 1, hatinya enggak tenang, gelisah terus, stres. Yang kedua, melalaikan kita kepada Allah. Makanya setiap kali kita itu melakukan sesuatu, doanya pakai barokah.
nek cara bahasa Gayung Sari nih Pak, niku kualitas bukan kuantitas, bobot bukan jumlah. Nah doanya semuanya harus pakai barokah, tidak boleh pakai jumlah. Islam tidak pernah mengajarkan doa minta banyak. Ya Allah banyakkan umurku, salah. Yang betul berkahi umurku. Masih seket barokah Pak, manfaat. Untuk harta ya Allah bukan banyakkan uangku, banyakkan hartaku, tapi apa? Berkahi hartaku. 1 juta menjadi barokah itu manfaatnya banyak nanti. Jadi jangan minta jumlah, minta kualitas. Lah kualitas ini dalam kehidupan namanya barokah. Makanya 1 dapat 2 itu barokah. Jadi wong Jawa berkat mari dibeber diangkat. Ini wali manik lho para rawuh. Niku lak pun angsal dahar datang ini wali maniku. Mulai sih oleh berkat mana. Itu namanya barokah. Nggih kula dongaaken sedaya jamaah niku uripe barokah sedaya. Yakin barokah itu ada walaupun tidak nampak dengan kasat mata, tapi bisa dirasakan dengan hati. Itu barokah. Dan hanya diberikan barokah itu kepada siapa? Kepada orang yang beriman, yang meyakini kepada Allah. Monggo enten malih. Ini kok Mas Habib, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. kita tidak diperbolehkan minta rezeki yang banyak. Tapi ada saya pernah dengar Allahumma zidna rizqan halalan thayyibah wasi'an mubarakah. Apa itu tidak boleh Ustaz? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya boleh Bapak Ibu, tapi kan tidak ada banyaknya. Mana banyak? Wasian itu bukan banyak. Wasi'an itu kan luas. Iya, luas. Banyak itu identik angka loh para rawuh. Banyak itu katsir. Kalau jenengan wasian boleh, luas. Luas itu berapa luasnya? Tidak ada. Jadi tadi kan saya berbicara antara kuantitas dan kualitas, antara jumlah dan bobot. Kalau jumlah itu pasti ada angkanya, Pak. Umur saya 50 tahun itu masuk dalam jumlah. Kalau umur saya berkah kan tidak terbatas. Yang paling betul doa minta rezeki itu doa pagi itu Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wasian itu kan karangannya ulama aja. Nabi tidak pernah mengajarkan wasian itu. Tapi nggak salah Pak, nggak salah. Cuman yang paling bagus itu zikir pagi itu loh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allah saya minta ilmu manfaat. Wa rizqan thayyiba, rizki yang thayyib tadi, yang berkualitas. Kadang-kadang orang itu detail sekali Pak. Ya Allah kula nyuwun rezeki sing kuwatah. Nek saged niku sedinten angsal 10 juta. Itu mengecilkan Allah itu Bapak Ibu. Jenengan nyuwun 1, Allah ngasih kita 100. Jenengan nyuwun teng Allah 100, Allah ngasih kita 1000. Jenengan nyuwun 1000, Allah ngasih kita 1 juta. Makanya kalau urusan minta terkait dengan jumlah, jangan sebutkan angkanya Bapak Ibu. Jangan sebutkan angkanya. Itu nanti akan semakin mengecilkan angka itu sendiri. Wong Allah itu bi ghairi hisab kok. Wa yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Allah memberikan rizki kepada hambanya itu dengan tanpa hitungan. Allahu Akbar. Tapi bukan salah. Ya Allah banyakkan uangku ya boleh Pak. Tapi kemarin di pelajaran yang lalu orang itu yang melulu minta dunia dan disebutkan secara rinci menunjukkan di otak dan hatinya itu ada dunia. Tapi biarlah ya Allah saya minta rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Jalannya seperti apa, lewatnya seperti apa, jumlahnya berapa, serahkan kepada Allah. Mengatakan nggih Bang nggih. Matur nuwun, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin
wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.